Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi atau sharing bagaimana melakukan analisis instrumen tes dengan RAS model pada data dikotomi atau data benar salah dengan menggunakan software RStudio dengan IRM Package. Pertama-tama, rekan-rekan dapat menginstal software RStudio secara gratis, dapat mendownload secara gratis. Kemudian setelah menginstal RStudio, rekan-rekan kemudian menginstal tool ERM. Caranya adalah kita klik toolnya, kemudian install package, kemudian rekan-rekan ketikkan ERM, kemudian tinggal install. Karena di laptop saya sudah ada sudah menginstal IRM, maka akan muncul di sebelah sini ada IRM, Extended RAS Modeling. Ini adalah paket untuk melakukan analisis RAS model dengan bantuan software R. Nah, setelah rekan-rekan menginstal, kemudian rekan-rekan menyiapkan data yang akan dianalisis. Misalnya di sini adalah ada contoh saya kali ini adalah saya menggunakan data tes matematika terdiri dari 20 soal. Soal 1, 2, 3 sampai soal 20 dan sebanyak 500 responden atau 500 peserta tes. Yang rekan-rekan perhatikan adalah untuk penyimpanan data yang akan dianalisis ini adalah kita simpan pada notepad atau txt. Kemudian paling atas tidak ada identitas atau nomor-nomor item, dan di paling kiri juga tidak ada lagi identitas atau nomor-nomor dari peserta tes. Jadi di sini adalah data-data yang telah dikoreksi benar salah. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita dapat langsung melakukan analisis dengan RStudio, melakukan analisis RAS model. Nah, kita sudah masuk dengan pada RStudio-nya. Kemudian kita aktifkan, karena kita akan melakukan RAS model, kita aktifkan package-nya ERM-nya. Kita aktifkan. Kemudian kita impor data yang akan kita analisis tadi. Ada cuma di sini. Data X, misalnya, kita enter. Nah, ini data sudah siap untuk kita lakukan analisis. Di sini tertulis V1, V2, V3 sampai dengan V20. Saya akan merubah data ini, saya akan ganti menjadi item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan dapat nanti untuk mencontoh sintaks yang seperti tertampil di layar. Kemudian nah, ini sudah tampak item 1 sampai dengan item ke-20. Kemudian saya ganti menjadi, nah, di sini sudah berganti item 1, item 2, item 3 sampai dengan item 20. Nah, selanjutnya adalah karena ini kita untuk melakukan analisis RAS model, kita akan mencari atau mengestimasi parameter itemnya untuk mendapatkan mana item mudah, mana item yang sulit.
tuliskan sintaknya. Ada nah, di sini sudah tertampil. Ini adalah tingkat kesukaran item atau tes matematika, di mana item 1 tingkat kesukarannya sebesar negatif 1,846. Item 2 tingkat kesukarannya adalah negatif 0,271 dan seterusnya. Artinya adalah semakin kecil tingkat kesukaran, berarti item tersebut adalah item yang lebih mudah. Dan sebaliknya, semakin besar indeks tingkat kesukaran, artinya bahwa item tersebut adalah item yang lebih sulit atau paling sulit. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari ke-20 item soal matematika ini, soal yang paling mudah adalah soal nomor 14, karena memiliki indeks kesukaran yang paling kecil, yaitu negatif 2,264. Dan soal yang memiliki tingkat kesukaran yang paling sukar atau yang paling sulit adalah item 6, yaitu memiliki tingkat kesukaran sebesar 2,718. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tingkat kesukarannya. Kemudian dengan IRM kita juga akan dapat mendapatkan informasi tentang estimasi parameter orang. Caranya adalah kita masukkan sintaknya. Nah, di sini kita sudah dapatkan parameter orang. Artinya adalah di sini adalah raw score. Artinya ketika ada seseorang yang tidak mampu menjawab sama sekali, artinya skornya 0, semuanya salah, maka ability-nya dia adalah sebesar negatif 4,561 sekian. Dan apabila ada orang atau peserta yang mampu menjawab semua, atau ke-20 soal tadi benar semua, maka ability dia adalah sebesar 4,6739 dan seterusnya. Artinya adalah raw score adalah skor yang akan diperoleh tiap peserta. Kemudian estimator ability tiap peserta adalah di sini. Orang pertama kemampuannya sebesar ini. Orang kedua kemampuannya sebesar ini. Dan seterusnya sampai dengan orang terakhir. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji asumsi-asumsi dalam RAS model, yaitu untuk menguji asumsi unidimensi. Ada banyak sekali metode untuk mencuri asumsi unidimensi. Misalnya untuk software M+, kita dapat menggunakan uji unidimensi dengan CFA. Untuk software WinStep, kita dapat menggunakan uji unidimensi dengan PCAR. Nah, namun untuk ARM ini, kita menggunakan metode ALRT atau Anderson Likelihood Ratio Test untuk melakukan uji unidimensinya. Nah, kita dapat kopikan. Ya, namanya adalah ALRT, Anderson Likelihood Ratio Test. Nah, kita dapatkan indeks fit unidimensi sebesar 0,363. Artinya apa? Artinya adalah ketika indeks
fit atau chi-square-nya signifikan, artinya tes ini melanggar asumsi unidimensi. Namun apabila nilainya atau p-value-nya di atas 0,05, artinya bahwa asumsi unidimensi terpenuhi. Selanjutnya, kita juga dapat informasi tentang item fit. Nah, di sini item fit-nya. Cara interpretasinya juga sama. Ketika p-value di bawah 0,05, artinya bahwa item ini adalah tidak fit terhadap model RAS. Dan sebaliknya, ketika p-value-nya di atas 0,05, artinya bahwa item ini adalah item yang fit dengan model RAS. Kita cari tahu apakah ada item-item 1-20 yang tidak fit dengan RAS model. Semuanya di atas 0,05. Artinya bahwa ke-20 item ini fit terhadap RAS model. Nah, dengan IRM, apalagi yang dapat kita dapatkan? Kita juga dapat menguji asumsi lokal independen. Nah, ini masih loading, tanda merah, bentar lagi akan muncul. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk menguji asumsi lokal independen, kita akan mendapatkan namanya metode T11 dan T1. Artinya adalah p-value di atas 0,05. Artinya adalah telah terjadi pelanggaran lokal independen dengan chi-square sebesar 0,204 di atas 0,05. Artinya bahwa pelanggaran unidimensi ini tidak mempengaruhi atau tidak meruntuhkan asumsi unidimensi. Namun ketika rekan-rekan mendapatkan p-value-nya di bawah 0,05, berarti telah terjadi pelanggaran asumsi lokal independen yang mengganggu asumsi unidimensi. Nah, di sini metode T1 kita didapatkan informasi bahwa ini loh nomor-nomor yang terjadi pelanggaran lokal independen yang saling berkorelasi antara nomor 2 dan nomor 12, nomor 4 sampai dengan nomor 17, nomor 11 dan nomor 15, nomor 12 dan nomor 17, nomor 14 dan nomor 15. Artinya bahwa asumsi lokal independen terjadi, namun pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi atau tidak meruntuhkan asumsi unidimensi karena besaran chi-square-nya atau p-value-nya di atas 0,05. Selanjutnya adalah kita akan mendapatkan percent Spartian reliability. Besar apakah reliabilitas alat tes kita? Kita tinggal ngetikkan, kemudian kita enter. Nah,
partial reliability adalah sebesar 0,75. Nah, menurut Tenan dan Cognan bahwa item ini memiliki reliabilitas yang baik karena indeks reliabilitas biasanya menggunakan 0,7. Selanjutnya kita mendapatkan informasi ras percent fit statistiknya. Ini percent fit statistiknya. Nah, di sini jika rekan-rekan akan melakukan penelitian terhadap fit person-nya, dapat menggunakan di sini. Ini p-value-nya, bahwa item atau orang-orang yang fit terhadap ras adalah yang memiliki p-value di atas 0,05. Misalnya ini P1, orang pertama adalah orang yang tidak fit. Misalnya, orang ke-14 adalah orang yang tidak fit terhadap ras model, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana menghasilkan kurva tes atau TIF, test information function-nya? Kita dapat juga dengan IRM ini. Jadi rekan-rekan yang tidak memiliki aplikasi berbayar, dengan aplikasi gratis ini pun rekan-rekan dapat melakukan analisis instrumen. Nah, di sini kita dapatkan test information function-nya di sini. Nah, di sini kan ini adalah puncak tertingginya di 0. Nah, artinya bahwa tes ini sangat cocok digunakan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan rata-rata. Apabila digunakan kepada orang yang memiliki kemampuan rendah atau digunakan kepada populasi atau sampel atau orang-orang pada kemampuan tinggi, maka tes ini tidak berfungsi optimal. Jadi tes ini berfungsi optimal jika diberikan kepada orang-orang yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata atau menengah besar 0. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan ICC-nya? Juga dapat di sini. Nih. Kita dapatkan plot ICC-nya. Maaf kursornya. Nah, ini. Nah, di sini. IC item pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian dengan IRM juga dapat menghasilkan ICC gabungan seluruh item.
kemudian pada masing-masing itemnya. Nah, di sini, rekan, ini kita dapatkan work map-nya atau person item map. Kita cocokkan ya dari yang paling atas tadi. Misalnya di sini. Ya, antara parameter item dengan work map-nya. Di sini adalah orang-orang dengan kemampuan yang rendah, yang kanan adalah orang-orang dengan kemampuan yang tinggi. Kemudian yang paling banyak adalah orang-orang dengan kemampuan rata-rata atau di tengah. Kemudian di sini adalah tingkat kesukaran item. Dapat kita ketahui adalah item yang paling kiri adalah item nomor 14. Jadi maknanya adalah item 14 adalah item yang paling mudah. Berapa besarnya tingkat kesukarannya? Dapat kita ketahui bahwa item 14 memiliki tingkat kesukaran yang paling kecil. Maka dia adalah item yang paling mudah. Kemudian item yang paling kanan. Kita dapat ketahui bahwa item yang paling kanan adalah item nomor 6. Artinya bahwa item nomor 6 adalah item yang paling sulit dengan besaran indeks besar 2,718. Nah, sekian rekan-rekan tutorial bagaimana menggunakan RStudio dengan ARM. Kita dapat menganalisa instrumen tes dengan pendekatan RAS model, dengan pendekatan teori-teori modern. Meskipun ini software yang cukup mudah kita dapatkan, software yang dapat kita download secara gratis, namun kita mendapatkan informasi-informasi penting yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengembangan alat ukur, melakukan kalibrasi instrumen tes, dapat kita gunakan untuk melakukan penyusunan penelitian, baik tesis, skripsi, ataupun penelitian dalam bidang pendidikan dan psikologi lainnya. Demikian rekan-rekan, semoga tutorial ini membantu, semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.